Mencegah stunting lewat program Dashat, DP3AP2KB PMD Balangan gelar orientasi untuk kader desa. Kabupaten Balangan jalani verifikasi lapangan hybrid evaluasi KLA 2025. Puskesmas Lompehong gandeng PT Trakindo dalam program berhenti merokok bagi karyawan. Lomba Cerdas Cermat Museum 2025. 30 sekolah di Balangan beradu wawasan sejarah. Disporapar Balangan gelar kemah wisata bersama Pok Darwis untuk pengembangan pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangannya Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Zaskia Adamiki. Berikut batarbangan selengkapnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan menggelar orientasi dapur sehat atas stunting tingkat Kabupaten Balangan di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Paringin Selatan, Selasa 20 Mei 2025. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DP3AP2KB PMD Kabupaten Balangan menggelar orientasi dapur sehat atasi stunting atau Dashat tingkat Kabupaten Balangan di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Paringin Selatan, Selasa 20 Mei 2025. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan, Munisi, menyampaikan kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan kepada para kader desa mengenai pentingnya gizi seimbang guna menurunkan angka stunting. Orientasi berlangsung selama 3 hari. Hari pertama dan kedua diisi dengan materi edukatif mengenai gizi seimbang berbasis pangan lokal. Sedangkan hari ketiga merupakan sesi praktik memasak bergizi yang diikuti oleh 3 perwakilan kader dari setiap kecamatan. Kegiatan hari ini adalah kegiatan orientasi dapur sehat atas stunting, yang mana pesertanya adalah para kader-kader kita di desa. Satu desa itu 2 perwakilan. Dan kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, 2 hari materi dan 1 hari praktek. Ia berharap melalui kegiatan ini dapat mendukung program nasional termasuk program makan bergizi gratis atau MBG yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang mana program tersebut saat ini sedang dalam tahap persiapan di Kabupaten Balangan. Sementara itu, narasumber dari Universitas Sabta Mandiri, Muayana Hardiah, menyampaikan edukasi yang diberikan bertujuan untuk membekali para kader dengan pengetahuan gizi yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari maupun di posyandu. Kebetulan hari ini saya menyampaikan tentang penyediaan gizi seimbang yang berbasis pangan lokal, di mana ini untuk mencegah atasi stunting di Kabupaten Balangan. Muayana juga berharap para kader dapat meneruskan edukasi ini kepada anak-anak yang mengalami kekurangan gizi agar status gizi mereka dapat meningkat. Abdul Halim dan juru kamera Muhammad Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan menjalani verifikasi lapangan secara hybrid dalam rangka evaluasi Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2025 di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Selasa 20 Mei 2025. Pemerintah Kabupaten Balangan menjalani verifikasi lapangan secara hybrid dalam rangka evaluasi Kabupaten Kota Layak Anak atau KLA tahun 2025. Di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Selasa 20 Mei 2025. Verifikasi hybrid ini merupakan bagian penting dari proses penilaian nasional untuk menilai komitmen dan upaya daerah dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan inklusif bagi anak-anak.
Proses tersebut dilakukan melalui kombinasi daring dan luring, mencakup peninjauan dokumen, kebijakan, serta kunjungan langsung ke sejumlah lokasi pelayanan anak di Balangan. Dalam sambutan Bupati Balangan yang diwakili oleh penjabat Sekretaris Daerah Sufrianor, menyampaikan bahwa komitmen terhadap perlindungan anak bukan semata untuk memenuhi indikator penilaian KLA, melainkan sebagai bagian dari visi pembangunan daerah. Sementara itu, tim verifikator dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan verifikasi ini bertujuan memastikan kesesuaian antara data yang dikirim dengan kondisi di lapangan, serta mengukur dampak nyata dari program dan kebijakan terhadap kehidupan anak-anak. Adapun proses verifikasi mencakup 26 indikator dalam 5 klaster utama, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan dan budaya ramah anak, serta perlindungan khusus terhadap anak. Pelaksana tugas atau PLT Kepala DP 3A P2KB PMD Balangan, Bejo Priyogo menegaskan pemenuhan dan perlindungan hak anak harus benar-benar dilindungi agar anak tidak salah asuh. Bejo juga mengimbau agar orang tua aktif mengawasi dan membatasi penggunaan gadget oleh anak sebagai bagian dari perlindungan terhadap tumbuh kembang anak. Ya, untuk kegiatan hari ini terkait dengan penilaian ya, Kabupaten Layak Anak yang langsung dari Direktur Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, kemudian dari Provinsi, kemudian tim gugus tugas juga dari yang dihadiri oleh Bapak Sekretaris Daerah, PJ Sekretaris Daerah, kemudian dari Forum Anak, kemudian dari semua kepala SKPD yang dihadiri oleh Pak Baparida ya, kemudian dari tim juga dari Kabupaten Balangan. Terkait dengan ini bahwa pemenuhan hak anak. Jadi terkait dengan pemenuhan hak anak, kemudian perlindungan anak, di mana bahwa anak usia dari 0 sampai 18 tahun yang dapat perlindungan ini. Harapan kedepannya diupayakan bahwa pemenuhan hak anak ini harus benar-benar dilindungi mulai dari lahir, berkembang, tumbuh sampai dengan usia di bawah 18 tahun untuk perlu adanya perlindungan baik itu dari pemerintah daerah dan dari keluarga, terutama orang tua kita, supaya tidak salah asuh. Ananto Prasetya dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. UPTD Puskesmas Lampihong bekerja sama dengan PT Trakindo Utama menggelar kegiatan penyuluhan kesehatan dan pembagian hadiah dalam rangka mendukung upaya berhenti merokok bagi karyawan di PT Trakindo Utama, Kecamatan Paringin, Selasa, 20 Mei 2025. UPTD Puskesmas Lampihong bekerjasama dengan PT Trakindo Utama menggelar kegiatan penyuluhan kesehatan dan pembagian hadiah dalam rangka mendukung upaya berhenti merokok bagi karyawan di PT Trakindo Utama, Kecamatan Paringin, Selasa 20 Mei 2025. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia dan Hari Hipertensi Sedunia, dengan fokus penyuluhan mengenai bahaya merokok dan kaitannya dengan hipertensi. PLT Kepala UPTD Puskesmas Lampihong Linda Herbayanti menyampaikan kerjasama ini bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan berhenti merokok, serta memberikan dorongan bagi Puskesmas untuk terus mengembangkan program tersebut. Untuk meningkatkan cakupan kami dalam menangani upaya berhenti merokok. Jadi ini kami sangat berterima kasih dengan kerjasama ini menjadi pemicu bagi kami untuk meningkatkan cakupan kami juga. Karena selama ini kami sulit mencari sasaran. Jadi dengan ini ada menjadi contoh lah yang berhasil berhenti merokok dari acara ini. Sementara itu, Manajer Service Operation PT Trakindo Utama, Muri Irsandi, mengungkapkan apresiasi atas dukungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan dalam 3 tahun pelaksanaan program berhenti merokok di lingkungan perusahaannya.
Kami mendapatkan suatu pemaparan yang sangat luas kepada tim kami untuk bisa mengendalikan ketergantungan terhadap rokok. Dan salah satu yang bisa kami sampaikan di sini adalah lomba berhenti merokok yang menjadi komitmen bagi kami sebagai perusahaan yang mencoba untuk memastikan bahwa karyawannya semua itu sehat. Dalam hal ini dalam satu adalah berhenti merokok, dan program berhenti merokok ini sudah dijalankan kurang lebih 3 tahun dan sudah disupport oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan sejauh ini, dan kerjasama ini juga sudah berlangsung dan kami harapkan juga berlangsung lebih berkelanjutan nantinya. Dan saya rasa juga Dr. Heni perusahaan juga sudah menyiapkan program-program yang tentunya akan minta support dari Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan ya dalam hal ini untuk mensupport program-program kami tersebut. Menanggapi kegiatan tersebut, Subkoordinator Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Haji Abdul Rahim menyampaikan layanan berhenti merokok memang menjadi salah satu program prioritas Kementerian Kesehatan dan didorong untuk dilaksanakan di setiap puskesmas. Kami dari Dinas Kesehatan sangat mensupport kegiatan ini karena memang layanan upaya berhenti merokok ini memang salah satu dari program kegiatan kami khususnya di bidang P2P, khususnya lagi di seksi penyakit tidak menular. Dan ini selama ini setiap puskesmas memang dianjurkan bahkan di support baik itu dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk membuat atau menyelenggarakan layanan UBM di setiap puskesmas. Nadia dan juru kamera Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sebanyak 30 sekolah terdiri dari 18 SMP dan 12 MTS se-Kabupaten Balangan mengikuti Lomba Cerdas Cermat Museum yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, Rabu 21 Mei 2025. Sebanyak 30 sekolah terdiri dari 18 SMP dan 12 MTS se-Kabupaten Balangan mengikuti Lomba Cerdas Cermat Museum yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kabupaten Balangan, Rabu 21 Mei 2025. Lomba ini dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian dari upaya edukasi sejarah dan pelestarian budaya daerah, yang juga mengacu pada kegiatan serupa di tingkat provinsi. Menariknya, sebelum lomba dimulai, para peserta terlebih dahulu mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai cagar budaya Benteng Tundakan, salah satu situs bersejarah penting yang ada di Kabupaten Balangan. Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Balangan, Hasan, menyampaikan tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk membentuk kreativitas anak dalam bidang sejarah dan permusiuman, termasuk adat istiadat dan lainnya. Nah, untuk pesertanya untuk tahun 2025 ini itu 30 sekolah. Alhamdulillah, karena yang dulu 25 sekolah, yang ini meningkat lagi 30 sekolah terdiri dari SMP se-Kabupaten Balangan 18 sekolah, terus MTS baik swasta maupun negeri juga ada 12 sekolah. Jadi untuk tim seluruhnya ya kan satu grup kan 3 orang satu grup. Jadi satu tim itu 3 orang, itu 51 tim. Lebih lanjut, ia mengungkapkan untuk pemenang lomba akan mendapatkan piala, piagam penghargaan, serta uang pembinaan. Adapun untuk tim terbaik atau juara 1 akan dikirim mewakili Kabupaten Balangan ke tingkat provinsi. Nantinya untuk peserta dibagi kategori penyisihan, semifinal, dan final. Jadi kalau final itu kan ada 5 tim. Juara 1 dipilih, juara 2, 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Dan mereka akan mendapatkan piala, uang pembinaan, serta sertifikat dari Dinas Pendidikan. Hasan menekankan melalui lomba ini diharapkan para pelajar dapat terus menggali ilmu tentang permusiuman, budaya, adat istiadat, dan seni tradisional.
Nanda Yuliarti dan juru kamera Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan menggelar kegiatan perkemahan wisata bersama Pokdarwis di objek wisata Sungai Maranting, Desa Gunung Batu, Kecamatan Tebing Tinggi, Rabu 21 Mei 2025. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Kabupaten Balangan menggelar kegiatan perkemahan wisata bersama kelompok sadar wisata atau Pokdarwis di objek wisata Sungai Maranting, Desa Gunung Batu, Kecamatan Tebing Tinggi, Rabu 21 Mei 2025. Kegiatan ini dibuka secara simbolis oleh PLT Kepala Disporapar Balangan Melda Rizda Elva dengan pengalungan tanda peserta kepada perwakilan Pokdarwis dari Kabupaten Balangan, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Tabalong. Melda menjelaskan perkemahan ini merupakan kegiatan kedua setelah sebelumnya digelar di Desa Liu, Kecamatan Halong. Tujuannya adalah untuk mempererat silaturahmi antar Pokdarwis sebenua Anam, khususnya Kabupaten Balangan dan kabupaten tetangga. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang berbagi informasi dan ilmu demi mendorong kemajuan dan inovasi di sektor pariwisata Balangan. Jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan yang ketiga, yang kedua setelah 2024 tadi kami di Liu, baru di sini. Jadi kegiatannya ini mengumpulkan Pokdarwis Benua 6 khususnya di Kabupaten Balangan dan kabupaten tetangga. Jadi kegiatan ini ajang silaturahmi dan berbagi informasi serta memacu wisata-wisata yang ada di Kabupaten Balangan bisa berinovasi dan mengambil ilmu dari kabupaten tetangga yang ada wisata-wisatanya yang sudah maju lah. Melda juga mengajak masyarakat khususnya dari kabupaten tetangga di Kalimantan Selatan untuk mengunjungi wisata Sungai Maranting. Ia berharap kegiatan ini dapat memperkenalkan potensi wisata Balangan ke khalayak yang lebih luas. Nah, jadi dengan adanya kegiatan ini diharapkan wisata-wisata di Kabupaten Balangan dapat menjadi wisata yang dapat diketahui di masyarakat luas khususnya di Kabupaten Balangan dan di kabupaten tetangga. Sementara itu, Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kabupaten Balangan, Sigit Kondang Wibowo melaporkan bahwa kegiatan berlangsung selama 2 hari, dari 21 hingga 22 Mei 2025 dengan total 60 peserta. Ia menambahkan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi Pokdarwis dalam menuangkan ide, kreativitas, serta menghadapi tantangan dalam membangun wisata di daerah masing-masing. Pada kesempatan tersebut juga diumumkan para pemenang Lomba Destinasi Wisata Kabupaten Balangan. Juara pertama diraih Pokdarwis Karangbintang dari Desa Ajung, juara kedua Pokdarwis Racah Mampulang dari Desa Balida, dan juara ketiga Pokdarwis Buntar Batarius dari Desa Mamigang. Dari 3 itu nanti akan kita bina kembali. Di situ kita pembinaannya berupa ada peningkatan SDM, juga ada rencananya kita ajak berkunjung ke tempat-tempat wisata lain yang lebih maju, dan dari situ pun nanti mungkin akan kita kembangkan seperti yang disampaikan juri tadi. Kita akan adakan paket-paket wisata di wisata yang 3 terbaik tadi itu. Jadi kedepannya karena mereka sudah masuk 3 terbaik, sudah pengelolaannya bagus, jadi kita akan salah satu rewardnya tadi kita bikinkan paket wisata di situ. Abdul Halim dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini. Saya, Zaskia Adamiki dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.